My parents are my first heroes. But not a villain either. That's our hero. Ultraman. Lalu nggak lama kemudian ada seseorang yang mengatakan bahwasannya menjadi seorang pahlawan, idola dan juga ikon tidak semata-mata segampang apa yang orang pikirkan. Dan itulah kata-kata yang dilontarkan dari seorang yang bernama Ken Sato, dan inilah film Ultraman Racing. Sehabis akan hal itu, kita pun beralih ke masa lalu, lebih tepatnya di Odaiba, Jepang, di mana di sana kita ini diperlihatkan Ken Sato yang masih kecil. Di sana juga ada kedua orang tua dari Ken Sato yang tak lain tak bukan bernama Emiko Sato dan juga Hayako Sato. Tak luput juga keluarga mereka ini memiliki robot asisten yang bernama Mina. Di sana kita pun diperlihatkan Ken kecil yang mengidolakan sekali Ultraman dan juga ia yang bercita-cita menjadi pemain baseball yang terkenal. Di tengah-tengah keharmonisan yang sedang terjadi, tanpa diduga tiba-tiba gempa pun terjadi yang dimana hal itu sendiri diakibatkan oleh munculnya seekor kaiju. Hal itu ditandai dari jam tangan kedua orang tua dari si Ken yang berbunyi, lalu gak lama kemudian rekan dari si Ken pun mengabari bahwasannya kaiju yang bernama Gigantron sedang OTW menuju tempat mereka. Dan ternyata ayah dari si Ken ini merupakan Ultraman pertama dan ia pun pada akhirnya berubah menjadi Ultraman untuk menghadapi kaiju tersebut. 20 tahun pun berlalu semenjak kejadian itu, di mana kita ini diperlihatkan Ken yang sudah tumbuh dewasa. Ken sendiri ternyata sudah sukses di bidang olahraga baseball yang dimana dia ternyata sudah tinggal di Amerika Serikat, yang lebih tepatnya tinggal di LA. Bermain cukup lama untuk tim Dodgers tanpa suatu alasan yang jelas, tiba-tiba Ken ini memutuskan untuk kembali ke Jepang. Nggak lama kemudian Ken pun bersiap dan juga langsung pergi untuk menghadiri sebuah acara jumpa fans terhadap kepindahan dia dari tim Dodgers sebelumnya menuju tim Giant yang berada di Jepang. Karena Ken ini merupakan orang yang terkenal, banyak sekali wartawan dan juga para fansnya yang datang ke dalam acara tersebut. Sesi tanya jawab pun dimulai, di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya Ken dengan easy menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh para wartawan dan juga fansnya. Sampailah di suatu ketika di mana kita ini diperlihatkan mbak-mbak wartawan yang bernama Ami Wakita, di mana dia ini menanyakan kepada si Ken mengapa si Ken ini kembali ke Jepang. Padahal hidupnya udah live dream banget di Amerika, terlebih lagi untuk beberapa pertandingan ke depan pasti si Ken ini menjadi juara di tim Dodgers, mengapa ia malahan memutuskan untuk kembali ke Jepang dan memulainya dari awal. Tentu saja Ken yang gak bisa menjawab pun langsung terdiam dan juga merasa kebingungan, hingga Ami Wakita pun melanjutkan kembali pertanyaannya. Menurut gosip yang beredar, Ken ini kembali ke Jepang karena ada suatu hal emosional terkait terhadap ibunya yang menghilang secara misterius dan diduga telah wafat. Tentu saja pertanyaannya sudah mulai melenceng, Ken pun memutuskan untuk pergi dari jumpa fans tersebut. Lalu nggak lama kemudian kita ini diperlihatkan bahwasannya jam tangan milik si Ken menunjukkan alarm tentang kemunculannya kaiju. Dan ya kita udah bisa menebak bahwasannya Ken mewarisi apa yang ditinggalkan oleh sang ayah, yang dimana ia dengan cepat langsung berubah menjadi Ultraman untuk menghadapi kaiju di pusat kota Tokyo. Stop! Why you gonna make this so hard? Karena teledor, Ken pun pada akhirnya terpojok oleh kaiju tersebut, hingga gak lama kemudian ia pun pada akhirnya dibantu oleh organisasi pemerintah yang bernama KDF, atau kepanjangan dari Kaiju Defense Force. Sehabis akan hal itu, KDF pun langsung menyuruh Ultraman untuk pergi dari sana, yang dikarenakan Ultraman bukan bagian dari pemerintah. Dengan cepat Ken pun langsung mengambil ancang-ancang untuk melakukan ultimatumnya, namun ternyata si Ken ini gagal. Mina, sang robot asisten pun pada akhirnya menjelaskan bahwasannya semua hal itu dikarenakan emosi si Ken sekarang tidaklah stabil. Mendengar akan hal itu, Ken pun langsung cabut dari tempat tersebut. Di perjalanan pulang, kita pun diperlihatkan bahwasannya sang ayah menelpon si Ken dan mengatakan bahwasannya si Ken ini sebenarnya merupakan seorang Ultraman yang harusnya memiliki tanggung jawab. Dan seharusnya jangan membiarkan KDF lah yang menyelesaikan segala masalahnya. Namun Ken yang seakan udah merasa kesal kepada sang ayah karena ia ini udah rela meninggalkan karirnya hanya untuk menjadi Ultraman di Jepang, yang dimana dia ini hanya dipukulin oleh kaiju.
Terlebih lagi, ia ini nggak bisa menggunakan kekuatan pamungkas Ultraman-nya karena ya ada berbagai macam halangan untuk menggunakan skill tersebut. Dan dengan cepat Ken pun langsung menutup telepon dari sang ayah dan gak lama kemudian tiba-tiba Mina menjelaskan bahwasannya si Ken ternyata memiliki janji oleh wartawan yang mewawancarai dia sebelumnya yaitu Ami Wakita. Untuk menjaga image-nya, Ken pun mau gak mau harus menghadiri acara pertemuan tersebut. Di sebuah restoran kita pun diperlihatkan Ami dan juga Ken yang saling berbincang satu sama yang lain di mana Ami juga melontarkan berbagai macam jenis pertanyaan kepada si Ken. Yang intinya Ami ini menanyakan mengapa si Ken ini meninggalkan negara yang sangat amat ia cintai tanpa suatu alasan yang jelas. Dan juga beberapa pertanyaan sebelumnya yang belum dijawab oleh si Ken. Ken menjelaskan bahwasannya ia nggak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena pertanyaan itu sendiri cenderung menuju privasi dirinya. Dan mengenai tentang kehilangan sang ibu, Ken ini nggak tahu sang ibu sekarang berada di mana yang dikarenakan sang ibu menghilang secara misterius. Di sela-sela pembicaraan yang intensif tersebut tanpa diduga, anak dari si Ami Wakita tiba-tiba masuk yang dimana anak itu menggunakan topeng Ultraman. Anak itu pun lalu loncat dan juga memasangkan topengnya kepada si Ken dengan mengatakan bahwasannya si Ken ini cocok untuk menggunakan topeng Ultraman tersebut. Beralih ke markas pusat KDF di mana kita ini diperlihatkan pemimpin di balik KDF yang ternyata dia merupakan Onda, yaitu orang di awal film yang memperingati ayah dari si Ken tentang munculnya Kaiju. Dr. Onda ternyata merupakan korban dari ganasnya Gigantron di awal film di mana hal itu sendiri ternyata merenggut keluarganya. Berpidato dengan lantang ia pun pada akhirnya menjelaskan bahwasannya ia nggak mau keluarga lain merasakan penderitaan yang sama seperti apa yang ia rasakan. Maka dari itulah ia pun bersumpah akan memusnahkan semua kaiju yang berani muncul di Jepang. Sementara itu kita pun diperlihatkan beberapa helikopter yang sedang membawa sebuah bola raksasa menuju markas pusat KDF. Entah apa isi dari bola raksasa itu, namun dari kejauhan kita ini diperlihatkan ada sosok kaiju yang mengikuti. Beralih kepada Ken yang sedang merenung di mana di sana Mina pun pada akhirnya menjelaskan sebelum perginya sang ibu ini menitipkan sebuah pesan kepada si Mina untuk dikasih kepada Ken suatu saat nanti, namun Mina ingin mengasih tahunya sekarang karena ini merupakan waktu yang tepat. Pesan tersebut ternyata merupakan video yang direkam langsung oleh sang ibu. Inti dari pesan tersebut mengatakan mungkin Ken sekarang sudah berada di Jepang yang dimana hal itu sendiri mungkin bukan kemauan dari si Ken. Terlebih lagi Ken ini harus meninggalkan semua hal yang telah ia capai sejauh ini sampai bisa ke Amerika, namun hal itu harus kukus karena Ken harus melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh sang ayah, yaitu menjadi Ultraman. Namun ibu pun berpesan bahwasannya hal ini secara nggak langsung untuk memperbaiki hubungan si Ken dan juga sang ayah yang agak merenggang. Dan sang ibu pun pamit lalu mengatakan bahwasannya suatu saat nanti ia pasti akan bertemu dengan Ken kembali. Melihat pesan yang ditinggalkan oleh sang ibu, Ken pun hanya bisa merenung akan hal tersebut. Sehabis akan hal itu, di sebuah stadion kita pun diperlihatkan Ken yang akan melakukan debut pertamanya untuk tim Giants. Akan tetapi lengan kiri dari si Ken ini ternyata cedera akibat pertarungan ia dengan Kaiju sebelumnya. Maka dari itulah dua lemparan bola dari sebelumnya gagal Ken ini kenai, hingga dari situlah Ken pun memutuskan untuk menggunakan tangan kanannya untuk yang pertama kalinya. And now it looks like Ken Sato's gonna try. You know, I've never seen this in the middle of an advance. Dari kejauhan, sang ayah yang menonton pertandingan itu dan melihat anaknya berhasil memukul bola dengan strike, ia pun merasa kegirangan. Namun yang tanpa ia sadari, beberapa helikopter melintas melalui rumahnya dan tiba-tiba alarm Kaiju pun berbunyi. Pertanda ada Kaiju di sekitar sana, yang dimana Kaiju itu pun langsung menyerang hingga mengakibatkan beberapa helikopter pun tumbang. Dan ternyata jatuhnya helikopter itu berdekatan sekali dengan stadion tempat Ken ini bertanding. Dengan cepat warga pun pada berhamburan keluar stadion, yang dimana hal itu juga disusul oleh Ken yang melihat situasi yang sedang terjadi. Hingga dari situlah Ken pun melihat Kaiju Gigantron yang berada di depan dirinya. Namun anehnya Gigantron itu seakan sedang memegang sebuah bola raksasa yang dibawa oleh helikopter itu sebelumnya. Ken pun langsung bodoh amatan dan langsung berubah menjadi Ultraman untuk menghadapi Gigantron tersebut. Hey! That is for messing up my...
Dari kejauhan, Dr. Ondan langsung menyuruh beberapa pasukannya untuk menurunkan jet-jet tempur untuk membunuh Gigantron tersebut dan mengambil kembali bola raksasa itu. Beralih kembali ke pertarungan di mana kita ini diperlihatkan Gigatron yang seakan mengacuhkan Ultraman lalu membawa bola raksasa itu untuk pergi dari sana. Ken yang masih kelelahan tanpa diduga diperingati oleh si Mina bahwasannya pasukan KDF sedang mengerahkan beberapa pesawat tempur untuk membunuh Gigantron tersebut. Dengan sebuah misil pembunuh kaiju, jadi misi Ken sekarang untuk menyelamatkan Gigantron itu. Dengan cepat Ken pun langsung terbang untuk menghampiri beberapa pesawat dan berusaha meyakinkan pesawat-pesawat itu untuk tidak menembak Gigantron hingga mati. Dengan cepat Ultraman pun langsung terbang lalu menghampiri beberapa pesawat KDF dengan mengatakan bahwasannya kaiju Gigantron telahlah pergi dari kota, mengapa kalian ingin membunuh kaiju tersebut. Akan tetapi, para pasukan KDF ini ternyata nggak merespon pertanyaan dari Ultraman hingga dari kejauhan Dr. Onda pun menjelaskan jikalau Ultraman menghalangkan misi mereka ini diperintahkan untuk menembak Ultraman juga. Tentu saja mengetahui akan hal itu Ken pun panik dan dengan cepat langsung menghampiri kaiju Gigantron dengan mengatakan bahwasannya kaiju itu bisa pergi asal ia meninggalkan bola raksasa itu kepada Ultraman. Namun anehnya kaiju itu malahan merasa marah kepada Ultraman hingga gak lama kemudian tembak-menembak pun terjadi. Sampailah suatu ketika rudal penghancur Gigantron pun diluncurkan. I don't care about Ultraman. Roger that. Clear. Akibat ledakan itu kita pun diperlihatkan Ultraman dan juga Gigantron yang terjatuh di tengah-tengah laut. Di sana, Ultraman pun melihat bahwasannya Gigantron tertatih-tatih menghampiri bola raksasa itu, namun gak lama kemudian Gigantron pun tewas. Ken yang merasa kepo tentang apa sih yang direbutkan oleh Gigantron dan juga pihak KDF mengenai bola raksasa itu, ia pun menghampiri bola tersebut. Dan tanpa diduga, sesaat Ken memegang bola raksasa itu pun pada akhirnya terbuka dan tiba-tiba... Dan ternyata di balik bola raksasa itu merupakan telur dari baby Gigantron yang mau nggak mau Ken pun harus membawa baby Gigantron itu pergi dari sana. Setibanya di rumah kita pun diperlihatkan bahwasannya Mina ini merasa terkejut tentang apa yang dibawa Ken ini pulang. Dengan cepat Mina pun langsung mencari tahu mengenai baby kaiju, namun ternyata di pencariannya nggak ada sama sekali hal yang mengenai baby kaiju. Karena ya semua orang jelas belum pernah melihat baby kaiju kecuali mereka berdua. Mina lalu mengatakan bahwasannya baby kaiju ini berjenis kelamin perempuan dan juga menurut penglihatannya baby kaiju ini mengira Ken ini adalah induknya. Tentu saja mendengar akan hal itu Ken pun merasa panik, ya tentu aja nikah belum udah punya baby kaiju. Ken pun berniat untuk membawa baby kaiju ini menuju pulau kaiju, namun Mina menjelaskan bahwasannya belum ada seseorang pun yang pernah melihat di manakah keberadaan pulau kaiju. Mendengar akan hal itu, Ken pun semakin kebingungan tentang apakah yang harus ia lakukan, namun tanpa diduga tiba-tiba cahaya Ultraman-nya pun berdenyut hingga pada akhirnya ia pun berubah menjadi manusia. Tentu saja baby kaiju yang melihat bahwasannya wujud asli dari Ultraman adalah si Ken, ia ini langsung nangis karena ia takut dengan si Ken. Karena nangisnya baby kaiju mengeluarkan skill-skill yang berbahaya, Ken pun dengan cepat langsung menyuruh si Mina untuk mengurung baby kaiju untuk sementara waktu. Ken lalu menyuruh Mina bagaimanakah caranya meyakinkan baby Gigantron bahwasannya Ultraman adalah dirinya dan dirinya adalah Ultraman. Mina awalnya berpikir sejenak sampai di mana ia ini mengetahui bagaimanakah caranya, yaitu si Ken harus berubah menjadi Ultraman, berubah lagi menjadi manusia, Ultraman manusia berulang kali sampai baby Gigantron paham. Mengetahui akan hal itu, Ken pun langsung mencoba teknik tersebut. Before. Di mana di sana para pasukan KDF pun menyadari bahwasannya bayi dari Gigantron telahlah menetas. Di mana ia dengan cepat langsung menyuruh beberapa pasukannya untuk mencari bayi Gigantron tersebut. Beralih kembali kepada Ken yang tanpa diduga sang ayah pun tiba-tiba datang ke rumahnya. Dengan mengatakan bahwasannya Gigantron yang mati tadi ternyata merupakan spesies terakhir dari Gigantron. Sang ayah pun tanpa sengaja mendengar suara dari baby Gigantron yang dimana sang ayah ini mengatakan bahwasannya ada apa di dalam sana.
Namun Ken pun langsung mengelak dengan mengatakan bahwasannya ia sedang mengadakan party di rumahnya. Mendengar pertanyaan dari sang ayah sebelumnya mengenai Kaiju Gigantron dan tidak mementingkan keselamatannya yang bertarung dengan Kaiju tersebut, ia pun merasa marah. Terlebih lagi, sang ayah seakan merasa acuh tak acuh tidak mencari sang ibu yang menghilang, ia pun sontas merasa marah dan mengusir ayahnya dari rumahnya. Dan terungkap sebuah fakta lagi bahwasannya sang ayah tidak ikut ia ke LA bersama dengan sang ibu karena sang ayah selalu mementingkan keselamatan warga Jepang. Hal itulah yang membuat si Ken ini merasa marah kepada sang ayah dan hubungan mereka pun langsung merenggang. Dan beralih kembali di mana kita ini diperlihatkan Ken yang merawat baby Gigantron, di mana baby Gigantron seakan merasa kelaparan. Ken pun sontas merasa kebingungan bagaimana nih cara mengasih makan baby Gigantron, hingga Mina pun juga merasa kebingungan, lalu mereka pun menyiapkan makanan terenak yang berada di Jepang. Namun tanpa diduga, ternyata baby Gigantron seakan embung untuk memakan makanan tersebut, hingga ia menggunakan kekuatan telepatinya untuk mengasih unjuk makanan apa yang harus ia makan. Hingga Ken yang menyadari bahwasannya makanannya adalah ikan, ia pun dengan cepat langsung berubah menjadi Ultraman untuk menangkap ikan-ikan yang berada di luar markas mereka. Sehabis akan hal itu, karena Ken ini kelelahan, ia pun pada akhirnya tertidur, namun tanpa diduga ia ini terbangun karena baby Gigantron meneteskan air liur kepada dirinya. Setelah akan hal itu, tanpa diduga alarm pun berbunyi yang dikarenakan Ken ini ada pertandingan dengan tim Giant hari ini karena pertandingan sebelumnya tuh harus diulang karena adanya Kaiju. Ken pun lalu menitipkan baby Gigantron kepada Mina, yang dimana dengan cepat Mina pun langsung setuju untuk menjaga baby Gigantron dengan memunculkan sebuah alur cerita film yang berasal dari channel Zoo Congrats. Dan baby Gigantron suka dengan channel tersebut. Beralih ke pertandingan di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya pertandingan itu nggak berjalan sesuai apa yang dipikirkan oleh si Ken, dan bahkan Ken ini nggak mencetak 1 poin pun hingga ia pun bergelut dengan tim musuh. Karena kesel telah diprovokasi gitu. Ia pun pulang ke rumah lalu berendam di bathtub, namun gak lama kemudian kita ini diperlihatkan bahwasannya Mina memanggil si Ken. Sesaat Ken tiba di bawah, ternyata Mina ingin menunjukkan bahwasannya baby Gigantron udah bisa menari dengan backsound lagu Bangzu. Ken dengan raut wajah lesuhnya, ia pun mengatakan kepada si Mina kapan Mina ini menemukan pulau Kaiju, namun Mina yang mendengar akan hal itu seakan merasa marah kepada si Ken. Karena jikalau Mina juga telah menemukannya, Ken ini nggak boleh asal sembarang naruh baby Kaiju itu di sana. Bisa-bisa baby Kaiju itu mati di sana karena si Ken belum mengajari bagaimana caranya bertahan hidup, mencari makan sendiri dan juga mempertahankan dirinya. Semua hal itu harus diajarkan terlebih dahulu oleh si Ken kepada baby Kaiju tersebut. Setelah akan hal itu, inilah A Day in My Life part Ken melewati keseharian barunya dengan merawat baby Kaiju. Sato just doesn't fit into. Sehabis akan hal itu, kita ini diperlihatkan bahwasannya Ken seakan merasa lelah dengan semua hal yang terjadi. Terlebih lagi, ia ini harus berlatih dan juga mengasuh baby Kaiju. Seiring berjalannya waktu, performa Ken pun seakan menurun, yang dimana hal itu membuat ia ini merasa kesal dengan apa yang sedang terjadi. Dan bahkan di sesi latihan, ia ini tak mengenai satu bola pun yang membuat ia pun merasa kesal. Mina lalu menyadari bahwasannya Ken ini bukanlah membutuhkan latihan yang keras, melainkan Ken ini seakan membutuhkan seorang teman, atau yang bisa disebut dengan bahasa simpelnya butuh teman curhat. Mina pun langsung berinisiatif untuk menelpon Ami Wakita, hingga gak lama kemudian Ami Wakita pun mengangkat teleponnya dan Ken langsung berbicara dengan Ami Wakita. Perbincangan mereka awalnya seperti perbincangan pada umumnya, sampai di mana Ken ini menanyakan bagaimana caranya Ami Wakita mengurus anaknya dan juga pekerjaannya sekaligus. Mendengar akan hal itu, Ami pun kaget dan lantas menanyakan akankah Ken memiliki anak dari hubungan gelap. Tentu saja Ken pun menjawab tidak, yang dikarenakan ia hanya penasaran bagaimanakah caranya Ami mengurus pekerjaannya dan juga anaknya secara sekaligus. Mendengar akan hal itu, Ami pun dengan simpel mengatakan bahwasannya memang terkadang mengurus anak tidak semudah apa yang dipikirkan oleh orang-orang. Namun kita harus memaklumi semua apa yang mereka lakukan karena mereka ini hanya mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Setelah mendengar kata-kata singkat dari Ami, Ken pun langsung menutup telepon itu dengan mengatakan bahwasannya mereka akan bertemu di esok hari di sebuah kedai jam 7 malam.
Dengan cepat, Ken pun sekarang akan mengajarkan baby Gigantron itu bagaimanakah caranya bermain baseball. Oh! We gotta run the bases! Sehabis akan hal itu, di keesokan harinya, tepat jam 7 malam, Ken pun pamit kepada Mina bahwasannya ia akan pergi bertemu dengan Ami. Jikalau baby Gigantron udah di luar kendalinya, Mina bisa menghubungi dirinya dan dia akan datang dengan secepat mungkin. Sehabis akan hal itu, di sebuah restoran, kita ini diperlihatkan Ken yang seakan sedang ngobrol asik dengan si Ami. Di sisi yang bersamaan, kita pun diperlihatkan baby Gigantron yang baru saja terbangun dari tidurnya, di mana ia dengan cepat ditenangkan oleh Mina dengan menunjukkan beberapa foto Ken di layar. Mina juga menghidangkan makanan yang disukai oleh baby Gigantron. Sesaat baby Gigantron itu makan, tanpa diduga perutnya ini kembung. Dan tanpa sengaja, baby Gigantron pun mengeluarkan skill-skillnya. Mina sendiri udah menghubungi Ken berkali-kali, namun tentu aja ditolak oleh si Ken karena nggak enak dengan si Ami. Sampai suatu ketika, baby Gigantron berhasil keluar dari rumahnya si Ken, hingga tanpa diduga Ken ini melihat di CCTV bahwasannya baby Gigantron udah keluar. Lalu ia pun panik dan langsung buru-buru untuk pulang ke rumah. Sementara itu, baby Gigantron tanpa sengaja melihat foto Ken yang berada di balon udara, lalu ia pun mengejar balon udara itu sampai ke kota. Baby Gigantron mengikuti setiap baleho-baleho foto si Ken sampai di mana ia ini tanpa sengaja difoto-foto oleh para warga. Hal itu sendiri membuat baby Gigantron ini merasa takut dengan flash-flash tersebut, hingga ia pun terus melarikan diri sampai di mana KDF pun menyadari bahwasannya baby Gigantron berada di kota. Dengan cepat, Onda yang menyadari akan hal itu langsung mengerahkan pasukannya untuk menangkap baby Gigantron. Beralih kepada Ami yang sedang bersama anaknya, namun tanpa diduga baby Gigantron pun tiba di sana dan langsung mengejar mereka berdua, yang dikarenakan anak dari si Ami ini menggunakan topeng Ultraman. Yang dimana baby Gigantron mengira itu adalah si Ken, dimana ia langsung mengejarnya. Dengan cepat, Ken yang melihat akan hal itu langsung berubah menjadi Ultraman untuk menenangkan baby Gigantron. Come to, Daddy! There! Beast! Setelah akan hal itu, baby Gigantron malahan teralihkan dengan beberapa orang yang main gokar gitu, dimana ia mengejar orang-orang yang bermain gokar itu sampai dimana tiba-tiba ada beberapa drone dari KDF yang menembakkan beberapa obat bius kepada baby Gigantron, namun hal itu sendiri diacuhkan oleh baby Gigantron dan malahan memukul drone tersebut sebagai bola hingga strike. Baby Gigantron lalu mengejar salah satu balon udara yaitu muka Ken sampai ke Tokyo Tower, di mana baby Gigantron memanjat Tokyo Tower tersebut. Beberapa drone KDF pun pada akhirnya dilontarkan kembali untuk menembakkan obat bius yang jauh lebih banyak, di mana hal itu sendiri membuat baby Gigantron pun pada akhirnya terjatuh. Untungnya Ken ini berhasil menangkap baby Gigantron itu, namun karena tangkapannya tangan dari baby Gigantron pun patah. Ken yang seakan merasa kesal pun langsung menghancurkan beberapa drone yang berada di sana lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Sambil merasa panik, Ken ini menyuruh si Mina untuk memanggil ayahnya. Dad, I'm not asking for complaints, guilt, or... Sang ayah lalu membantu si Ken untuk membenarkan tangan yang patah dari baby kaiju tersebut. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Dr. Onda yang nampaknya sedang melihat video masa lalunya, yang dimana istri dan juga anaknya mati dalam insiden serangan kaiju. Setelah akan hal itu, Dr. Onda pun melakukan siaran di TV dengan mengatakan bahwasannya Ultraman melindungkan seekor bayi kaiju. Dan bisa saja di saat besar nanti bayi kaiju itu dapat mengancam umat manusia, jadi KDF tidak akan bisa membiarkan akan hal itu, di mana ia akan mencari Ultraman dan bayi kaiju tersebut. Melihat akan hal itu, sang ayah pun lalu mengatakan kepada si Ken bahwasannya Dr. Onda emang seperti itu semenjak keluarganya meninggal, di mana Dr. Onda dengan kejam akan membunuh setiap kaiju yang mereka temui. Maka dari itu, prioritas mereka sekarang adalah menjaga bayi Gigantron yang satu ini. Ken lalu berniat untuk mengembalikan bayi Gigantron ini ke Pulau Kaiju, namun sang ayah menolak akan hal itu yang dikarenakan bayi Gigantron sekarang belum bisa mempertahankan dirinya sendiri. Dan bahkan mencari makan aja tuh belum bisa, namun sang ayah sendiri udah mengetahui bagaimanakah caranya induk membesarkan bayi kaiju.
Namun sebelum mereka ini mengajarinya, terlebih dahulu sang ayah memberikan nama kepada baby kaiju itu bernama Emi. Sesuai nama dari ibu si Ken, yaitu Emi yang menghilang. Dan dari sinilah Ken pun akan mengajari bagaimana caranya bertahan hidup kepada si Emi. Sehabis akan hal itu, semua hal positif yang diterima oleh Ken membuat performanya ini meningkat di tim Giants. Terlebih lagi, ia ini semakin dekat dengan anak kaijunya, yaitu Emi. Singkat cerita, Ken dan juga ayahnya pada akhirnya pergi ke sebuah tempat di mana di sana ada sebuah gubuk kecil yang ternyata milik sang ayah. Mereka pun lalu masuk ke dalam gubuk itu, di mana di dalam ternyata ada sebuah peta di mana sang ayah ternyata mencari sang ibu. Setelah akan hal itu, Ken pun lalu meminta maaf kepada ayahnya karena selama ini ia ini salah menilai sang ayah. Terlebih lagi, sang ayah ini menunjukkan sebuah hal kepada si Ken yang tentu saja membuat Ken ini merasa bersedih. Yaitu sebuah bola home run pertama kali dari si Ken yang tentu saja hal itu sendiri langsung membuat kedekatan dari mereka berdua pun terjadi. Hingga di malam harinya kita pun diperlihatkan mereka pun camping di daerah sana. Namun tak lama kemudian tiba-tiba drone milik KDF pun berhasil menemukan mereka. Untungnya Emi yang sudah dilatih berhasil menghancurkan setiap drone yang berada di tempat tersebut. Namun gak lama kemudian tubuhnya pun kelap-kelip sampai di mana tiba-tiba tubuh dari si Emi pun berubah menjadi kepompong. Tanpa diketahui oleh mereka, tiba-tiba drone susulan pun muncul dan langsung menembak dengan membabi buta. Tentu saja hal itu sendiri membuat sebuah ledakan besar yang dimana ayah dari si Ken pun pada akhirnya pingsan. Melihat akan hal itu, Ken pun langsung marah dan berubah menjadi Ultraman lalu menyerang drone tersebut dengan membabi buta. Namun salah satu drone berhasil menembakkan alat pelacak kepada si Ami. Scene pun beralih di keesokan harinya di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya Ken sedang cemas kepada si Ami dan juga ayahnya yang tak kunjung bangun. Di sela-sela Ken ini sedang merenung, tanpa diduga tiba-tiba ia ini mendengar sebuah suara yang jaraknya hampir 1 mil. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba kepompong dari si Emi itu pecah yang tiba-tiba si Emi ini ternyata memiliki sebuah sayap. Terkejut bukan main akibat hal itu, Ken pun berusaha menenangkan si Emi, namun dari kejauhan kita ini diperlihatkan ada Gigantron. Dan ternyata suara itu berasal dari Gigantron yang memanggil Emi. Dengan cepat, Emi pun langsung loncat untuk menghampiri Gigatron. Takut ada beberapa hal yang mengancam nyawa si Emi, Ken pun dengan cepat akan berubah menjadi Ultraman, namun tiba-tiba ada beberapa rudal yang menghantam rumahnya. Akibat ledakan besar tersebut, Mina pun hampir hancur dan di sana Mina juga berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan keberadaan ayah dari si Ken. Namun pembindai dari si Mina tak berhasil menemukan ayah dari si Ken. Sebelum Mina ini hancur akibat kerusakan yang cukup fatal, ia ini mengatakan kepada si Ken bahwasannya ia merasa bersyukur telah dilahirkan di keluarga si Ken. Terlebih lagi bisa melihat pertumbuhan si Ken dari kecil sampai dewasa. Thank you. You're welcome. Setelah akan hal itu, Ken yang mengetahui posisi Emi dengan cepat langsung berubah menjadi Ultraman untuk menghampiri Emi. Beralih kepada Emi yang menghampiri induknya, namun ternyata itu bukanlah induknya melainkan robot dari Gigantron yang berada di bawah pemerintahan KDF. Untungnya Ultraman datang tepat waktu di mana dengan cepat ia pun menyuruh Emi untuk menghampirinya dan pertarungan pun pada akhirnya dimulai. Sampai di mana salah satu serangan mengenai Emi yang dimana hal itu tentu saja membuat si Ken ini merasa marah dan dengan cepat ia pun tidak menahan serangannya kembali, melainkan bertarung dengan cara brutal. Di saat Ken hendak memotong robot itu, namun tanpa diduga itu bukanlah robot melainkan Gigantron yang tubuhnya diambil alih dan juga dikendalikan oleh para KDF.
Dirasa ada sebuah kesempatan, dari situlah dengan cepat Onda pun langsung menyerang Ultraman dan berhasil mencekiknya. Cahaya Ultraman pun sudah mulai berkedip hingga gak lama kemudian ia pun berubah menjadi manusia. Di detik-detik itulah Ken pun mengingat waktu itu sang ayah berhasil menyelamatkan dirinya dan juga sang ibu dari serangan kaiju. Namun akibat serangan kaiju yang cukup dahsyat, hal itulah yang membuat sang ayah pun pada akhirnya pensi dari Ultraman-nya. Hingga tanpa diduga, Dad, you're alive. I promised. dan tanpa diduga ternyata Ken ditolong oleh Ultraman pertama, yaitu ayah dari si Ken. Mengetahui akan hal itu, Onda pun langsung menyuruh Gigantron untuk menyerang kedua Ultraman tersebut. Namun hal itu ternyata berhasil dihentikan oleh Emi yang menggunakan kekuatan telepatinya untuk menyadarkan induknya. Dan dari situlah Gigantron pun pada akhirnya terlepas dari pengaruh KDF. Mengetahui semua rencananya gagal, Onda pun pada akhirnya menyuruh semua krunya untuk pergi menggunakan sebuah pesawat cadangan. Yang dikarenakan semua hal ini akan ia uruskan seorang diri. Dan pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Di tengah-tengah pertarungan, kita pun diperlihatkan bahwasannya Onda menyadari bahwasannya Ultraman di depannya adalah Hayao Sato, yaitu teman lamanya. Dan Onda menyadari bahwasannya Hayao Sato memiliki luka di paha kirinya, hingga dari situlah ia pun mencederai kembali luka tersebut. Di saat Onda hendak membunuh teman lamanya, tanpa diduga dengan cepat Ken pun datang dan menahan pedang tersebut. Dan dari sinilah kita pun diperlihatkan bahwasannya Ken pada akhirnya berhasil mengeluarkan kekuatan pamungkas dari Ultraman-nya. Yang tak lain dan tak bukan adalah ultinya. Merasa telah kalah, Dr. Onda pun berniat untuk meledakkan dirinya bersama juga dengan robot yang ia ciptakan. Ledakan itu cukuplah fatal dan bahkan radiusnya sangatlah besar. Dari kejauhan, Ken yang menyadari akan hal itu dengan cepat berlari dan langsung menggunakan perisainya untuk mengecilkan radius ledakan. Beberapa hari pun berlalu semenjak kejadian itu, di mana kita ini diperlihatkan ternyata Ken masihlah hidup. Di sebuah wawancara yang dipimpin oleh Ami, Ken ini berkata bahwasannya hidupnya sekarang mulai jauh lebih baik dibandingkan dulunya. Berkat dukungan keluarganya, yaitu sang ayah dan juga sang ibu, hidup Ken sekarang sudah mulai jauh lebih bahagia. Namun nyatanya sang ibu nggak bisa melihat keberhasilan dia sekarang. Dan ia berharap sang ibu masih hidup di luar sana. Dan di pertandingan itu jugalah kita ini mengetahui bahwasannya tim Giants berhasil memenangkan pertandingan. Sekaligus juga kemenangan pertama bagi Ken Sato. Ken dan juga ayahnya ternyata berhasil menemukan pulau kaiju, di mana di sana ia pun memulangkan Emi dan juga induknya, yaitu Gigantron. Dan di post credit scene kita pun diperlihatkan bahwasannya Ken ini mendapatkan pesan dari sang ibu yang ternyata masihlah hidup. Namun sang ibu berada di sebuah lokasi yang disebut sebagai Nebula M78. Dan meminta pertolongan Ken agar bisa pulang ke bumi, hingga film pun berakhir.